Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Audi Pasar Ibu. Saya sendiri sebagai moderator Siseliando Manu, Dito Sui, Jasmine Meda, Lindi Bani, Putri Waha, dan Samuel Olamukin. Pada video kali ini kami akan membahas tentang ide dan peluang usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Disimak ya videonya teman-teman. Terima kasih. Pengertian kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun tidak beraturan. Secara umum ada dua jenis limbah, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Pertama-tama kita akan membahas dari kerajinan limbah anorganik. Baik, kerajinan yang pertama adalah kerajinan dari plastik. Kita tahu bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Berikut ini contoh kerajinan dari limbah plastik. Kita bisa lihat contohnya ada di gambar bagian kiri, yaitu tas yang terbuat dari limbah plastik. Baik, kemudian kita akan melanjutkan yang kedua, kerajinan dari limbah kertas. Seperti yang kita ketahui, kertas merupakan bagian dari limbah organik kering. Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambah kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamin atau politor. Dapat pula dengan dilapisi plastik. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau pilin. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah kertas antara lain keranjang, vas bunga, sandal, wadah serbaguna, bunga, hiasan dinding, wadah tisu, taplak boneka, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat contohnya pada gambar yang di bagian tengah. Lalu yang ketiga, kerajinan dari limbah kain perca. Kebutuhan sandang manusia yang berupa pakaian merupakan kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahkan busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang, ada juga yang berminat pada busana sejenis ini karena unik. Banyak juga yang memanfaatkan kain perca ini sebagai ide untuk peluang usaha seperti membuat keset, taplak, dan lain-lain. Seperti kita bisa lihat contoh ada pada gambar di bagian kanan, itu ada contoh taplak yang terbuat dari limbah kain perca. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kerajinan limbah bangun datar organik. Yang pertama ada kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan terkadang daun pelepah pisang kering hanya dibakar begitu saja karena dianggap sampah yang mengotori kebun. Namun, daun pelepah pisang yang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua ada kerajinan dari daun kering. Daun kering kadang tidak dimanfaatkan, namun siapa tahu bahwa daun kering bisa dimanfaatkan untuk hiasan seperti gambar yang ditampilkan. Yang ketiga, kerajinan dari kulit jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah sehingga biasanya dibuang. Padahal sampah kulit jagung bisa menjadi kerajinan yang sangat bernilai
dan bisa mendatangkan keuntungan. Kerajinan dari limbah kulit jagung sangat unik dan menarik. Ya, baik, yang berikut tentang ide kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Dan yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Seorang wirausaha kerajinan memilih jenis usaha produk kerajinan. Proses pemilihan ini melalui tahapan analisis yang cermat. Untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang. Biasanya disebut evaluasi dengan kriteria yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan. 2. Bentuk usaha yang akan dipilih. Menganalisis bentuk usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menentukan peluang dan potensi usaha. Berikutnya yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Menganalisis usaha dengan melihat produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Menganalisis ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha, sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Selanjutnya, peluang usaha dari kerajinan limbah bangun datar. Dalam menentukan peluang usaha dari kerajinan limbah bangun datar, dapat kita lakukan beberapa analisis seperti yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Penetapan kelayakan usaha adalah kemampuan kita untuk menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk kerajinan yang ditetapkan dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk kerajinan usaha kita menghasilkan laba. Pada tahap analisis kelayakan usaha ini, dapat kita lakukan beberapa langkah, seperti yang pertama, analisis kelayakan teknis, yang kedua analisis peluang pasar, yang ketiga menentukan segmen pasar, yang keempat sumber informasi pasar, yang kelima uji coba menjual, dan yang keenam studi kelayakan pasar. Lalu analisis yang kedua ada analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Ada dua langkah untuk menentukan analisis kelayakan finansial, yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional, dan yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Lalu analisis yang ketiga ada membedakan persaingan. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan. Itu yang pertama ada ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Yang kedua ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Yang keempat ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Dan yang terakhir ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna, dan produk agar disenangi konsumen. Berikutnya saya akan membahas mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama ada manusia, yaitu di dalam kita membangun suatu usaha, terkhususnya di dalam bidang kerajinan, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi yang paling penting selain tanah, modal, dan keterampilan. Karena manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kedua ada money atau uang, yang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat bisa kita abaikan. Karena uang sendiri merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga ada material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah.
menggunakan cara pengangkutan yang murah dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Yang keempat ada mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi sendiri. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi juga menjadi begitu pesat yang menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat di dunia usaha. Yang kelima ada metode. Metode ini sangat dibutuhkan dalam mekanisme kerja supaya pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien. Metode kerja sendiri disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan ia memerlukan waktu yang sangat lama. Yang keenam ada market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan agar pasar dapat dikuasai. Kualitas barang juga harus sesuai dengan selera konsumen dan harga juga harus sesuai dengan daya beli konsumen. Berikutnya ada perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama ada perizinan usaha, di mana di dalamnya berisi surat-surat yang harus disiapkan ketika akan membuka suatu usaha. Yang pertama ada surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha. Yang kedua ada surat izin usaha perdagangan. Surat izin ini bisa kita urus di tempat-tempat terkait. Yang kedua, surat menyurat. Kegiatan surat menyurat ini adalah salah satu kegiatan yang dalam bentuk hubungan dengan pihak lain seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga. Yang ketiga ada pencatatan transaksi barang atau jasa. Bukti transaksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Untuk bukti transaksi intern sendiri yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk internal perusahaan. Sedangkan bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar atau eksternal. Berikutnya ada pencatatan transaksi keuangan, yaitu transaksi keuangan harus dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Yang kelima ada pajak, yaitu setiap perusahaan wajib memiliki pajak atau NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke, baik. Kita akan lanjut pada slide ke-15 dengan membahas perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. Poin yang pertama adalah memahami seni menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau barang bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. Poin kedua, menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan berisiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga paling murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar.
Next, poin yang ketiga adalah menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Metode-metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan adalah terdiri dari 3, yaitu yang pertama sistem keluhan dan saran. Kita harus mendengarkan setiap keluhan atau formulir isian kuesioner uji simpel secara langsung dengan cara tanya jawab. Kemudian yang kedua adalah survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat apabila hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan lebih dari 1 kali survei. Yang ketiga adalah ghost shopping and mystery shopper. Cara ini adalah memperkerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal-hal positif atau negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. Poin yang keempat adalah promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan rencana yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan atau mengenalkan produknya atau merek usahanya. Terdiri dari 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjualan personal. Yang kedua adalah iklan. Yang ketiga adalah promosi penjualan. Yang keempat adalah publikasi. Yang kelima, sponsor. Dan yang keenam adalah komunikasi di tempat konsumen yang membeli. Oke, baik. Demikianlah penjelasan kami pada video kali ini dengan materi, ide, dan peluang usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Thanks for watching.